Karanganyar, Jawa Tengah. Jadi dia ke Jakarta ya merantau juga sebenarnya. Buset, memang benar-benar ya kata Bang Hiro itu, dunia emang udah gila. Assalamualaikum, terima kasih sudah mampir. Apa kabar Besti? Aku harap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Seperti biasa nih, aku comeback lagi dengan cerita yang aneh, ngeri, bikin mikir, dan bikin sadar. Kalau dengar kata soto banget, mungkin yang dipikiran sebagian orang adalah penjual soto biasa. Ya, warung soto seperti pada umumnya. Tapi, buat polisi di tahun 2013, nama itu berubah jadi salah satu TKP paling menggemparkan di Indonesia. Bukan karena sotonya, melainkan di balik kuah panas kuah soto tersebut menyimpan misteri yang bikin satu Indonesia merinding. Jadi gini gengs, sosok di balik warung itu bernama Benget Situmorang. Benget atau Benget ya? Sebelum namanya memenuhi pemberitaan kriminal, Benget hanyalah seorang perantau yang mencari rupiah di Jakarta. Hidupnya nggak bisa dibilang mewah. Seperti banyak perantau lainnya, dia bekerja serabutan sebelum akhirnya membuka usaha sendiri. Benget lahir di Desa Ambarita, sebuah desa yang berada di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Di sana dia tinggal bersama orang tua dan ketiga adiknya. Nah, karena watak Benget ini beringas sejak masih kecil sampai usia menjelang dewasa, di titik itu orang tuanya ini udah pasrah dengan pelakuan sikap Benget yang nakal itu, kemudian memasrahkan dia kepada neneknya, yang saat itu neneknya ini sudah berada di Jakarta. Di tahun 1996, saat Benget usia 19 tahun, dia mulai hidup mengadu nasib di Jakarta. Awalnya, Benget ini tinggal bersama neneknya di daerah Otista, Jakarta Timur. Awal-awal juga dia kesulitan hidup di Jakarta karena background pendidikan yang kurang memadai dan dia ini nggak punya pengalaman kerja sama sekali, guys. Salah satu skill yang dia bisa yaitu menyetir. Akhirnya, setelah dia cari lowongan ke sana kemari, dia pun keterima jadi supir Kopaja di daerah Blok M, Jakarta Selatan. Sejak saat itu, dia ngekos dan tinggal di sendirian yang masih di wilayah Blok M juga. Lambat laun, dia mulai kenal lah ya dengan lingkungan sono. Dapat temen juga yang mana teman-temannya ini punya kebiasaan buruk, yaitu suka mabuk-mabukan dan suka main perempuan. Alhasil, Benget pun ikut hanyut ke dalam pergaulan bebas tersebut. Jadi, penghasilan yang diharapkan neneknya ini bisa membantu kehidupan keluarganya yang ada di Samosir ludes tak tersisa karena dibuat main perempuan. Lalu sekitar tahun 2000, Benget saat itu jadi supir angkot di daerah Kampung Rambutan Jaktim. Lalu dia kenal dengan seorang perempuan pekerja keras yang bernama Rohini. Yang dia ini adalah pelanggan angkot yang disupiri oleh Benget. Jatuh cintalah mereka di lokasi itu. Masih di tahun yang sama, Benget mengajak Rohini ke Samosir untuk dikenalkan keluarga dan mereka akhirnya menikah di sana, guys. Setelah nikah, mereka kembali ke Jakarta dan tinggal di sebuah kontrakan di daerah Ciracas, Jakarta Timur. Benget melanjutkan pekerjaannya sebagai supir Kopaja, sedangkan Rohini juga kerja di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Awalnya kehidupan rumah tangga mereka ini ya kelihatan adem ayem aja. Mereka dikaruniai 2 anak dan sampai di 2 tahun pernikahan mereka, Rohini itu baru sadar watak asli suaminya. Suka main perempuan, suka mabuk-mabukan, dan temperamen. Gak hanya ke Rohini, sikap semena-mena dia ini juga dirasakan oleh tetangga sekitar kontrakan. Dia kerap bikin onar, bikin ribut, bahkan sampai berantem sama tetangganya sendiri. Akhirnya di tahun 2005, Benget pun diusir oleh Pak RT dari kontrakan tersebut, lalu pindah ke kontrakan lain yang masih berada di kawasan kontrakan lamanya. Bukannya sadar dari introspeksi, Benget malah menjadi-jadi semakin gila dia bermain perempuan. Yang awalnya cuma main-main saja, kini dia mulai menjalin hubungan serius dengan perempuan lain yang bernama Darna Sri Astuti atau kita panggil Tuti. Tuti ini awalnya nggak tahu kalau Benget sudah berkeluarga, guys. Dia menerima Benget apa adanya, sedangkan Benget, dia sudah mulai jarang pulang ke rumah ke istrinya. Di tahun 2006, saking Tuti percayanya sama Benget kalau Benget ini jomblo alias single, Tuti sampai membawa Benget ke Jambi untuk dikenalkan dengan keluarganya, meminta restu dan mengenalkan Benget ini sebagai calon suami. Sebatas perkenalan saja, lalu mereka kembali ke Jakarta dan Benget
Di titik itu, semakin sering gak pulang dan semakin sering tinggal di kontrakannya Tuti. Sedangkan istri dan kedua anaknya kayak udah nggak dianggap sebagai keluarga, bahkan nggak dinafkahi juga. Sehingga Rohini menjadi tulang punggung untuk membiayai kedua buah hatinya. Lalu di tahun 2011, akhirnya Benget pun menceraikan Rohini Sarasah, kemudian menikahi Tuti di Jambi. Setelah pesta pernikahan usai, Tuti dan Benget yang sudah sah menjadi suami istri pun kembali ke Jakarta dan memulai kesibukan barunya sebagai pedagang soto di daerah Kampung Rambutan di sebuah kios kecil yang sekaligus menjadi tempat tinggal mereka berdua. Awal-awal jualan bisa dibilang sepi banget, guys. Gak kehabisan ide buat bikin warungnya ini rame, banget pun ngide lah. Dia jualan tuak ilegal di warung sotonya dan berhasil jadi rame. Berkat koneksinya sebagai mantan supir, jadi dia banyak temen kenalan yang suka minum tuak. Perlahan, dagangannya ini menghasilkan dan otak beringas banget ini kambuh lagi, guys. Dia mulai memikirkan perempuan lain. Lalu muncullah seorang perempuan bernama Tini. Dia ini adalah penjual jamu gendong keliling yang langganannya sih banget. Banget dan Tini mulai ada hubungan terlarang. Yang awalnya diem-diem, mulai terang-terangan. Tini kerap datang ke warung sotonya banget. Yang mana di situ juga ada Tuti kan. Tuti nggak tahu kalau banget ada main sama Tini. Sedangkan Tini pun tahu kalau Tuti itu adalah istri sahnya si banget, tapi tetap diterabas aja, tetap digas aja, gengs. Pokoknya sampai sini, banget udah cerai sama Rohini, lalu menikahi Tuti, lalu kemudian berselingkuh dengan Tini. Ternyata Tini itu nggak single, gens. Dia punya anak dan suami di kampung halamannya di Karanganyar, Jawa Tengah. Jadi dia ke Jakarta ya merantau juga sebenarnya. Buset, memang benar-benar ya kata Bang Hiro itu, dunia emang udah gila. Tini nggak hanya main-main biasa di warung soto itu, guys. Tini juga berjualan jamu di warung tersebut. Ibaratnya sekali mendayung dua pulau terlampaui. Dia juga berjualan sambil selingkuh sama banget kan. Tapi seperti pepatah, bangkai gak bisa disembunyikan lama-lama. Akhirnya Tuti tahu kalau banget ada main sama Tini. Dari mana Tuti ini tahu? Ya dari kabar burung sama perselingkuhan yang dilakukan banget sama Tini itu udah emang seterang-terangan gitu, guys. Bahkan pelanggannya pun ngeh kalau banget sama Tini ini ada main. Perselingkuhan itu tentu ngebuat Tuti emosi berat. Dia melampiaskan emosinya kepada banget. Tapi kalah, guys. Karena banget ini kan adalah sosok yang temperamental banget. Jadi nggak segan main tangan sama Tuti. Nyali Tuti menciut dan ketakutan. Lambat dan laun, banget dan Tini nganggep Tuti itu sebagai perusak hubungan mereka. Penghambat hubungan mereka. Alhasil, banget ini mulai mikir gimana cara menyingkirkan Tuti agar dia bisa leluasa sama Tini. Dan mereka mulai menyusun rencana gila buat ngabisin Tuti. Pada 1 Maret 2013, setelah banget nutup warung sotonya di malam hari, dia lalu mencekoki Tuti dengan tuak sampai Tuti mabuk. Lalu mereka berdua sempat ih bareng sebelum akhirnya banget mukulin Tuti sampai Tuti ini gak sadarkan diri alias pingsan. Tubuh Tuti lalu diseret ke kamar mandi, disiramnya pakai air keran, dan dipukul lagi menggunakan balok kayu. Banget lalu manggil Tini buat ngebantunya buat ngangkat Tuti ke atas ranjang, kemudian diikatnya dalam posisi telentang di atas ranjang itu. Bejatnya, dalam beberapa sumber ini mengatakan kalau banget ini memasukkan botol berisi air panas mendidih sekitar 600 ml ke dalam lubangnya Tuti, guys. Tuti yang saat itu tidak sadarkan diri sampai berteriak histeris kesakitan. Karena suaranya Tuti menggelegar, banget pun memukul Tuti lagi di bagian wajahnya, guys, sampai Tuti nggak sadarkan diri kembali. Entah pingsan, entah nyawanya sudah habis pada saat itu juga. Setelah Tini dan banget melakukan hal tersebut, tubuh Tuti dibiarin telentang gitu aja di atas ranjangnya. Sampai keesokan harinya, Tini dan banget masih lanjut melakukan aktivitas seperti biasanya, yaitu jualan soto.
Sampai hari ketiga, Tini dan Benget sama sekali tidak melihat kondisinya Tuti. Dan samar-samar, area kios warung soto itu mulai tercium bau yang busuk. Benget dan Tini lanjut mencari sumber bau tersebut, dan bau itu rupanya keluar dari kamar Tuti yang terkunci rapat. Begitu dibuka, kondisi Tuti sangat mengerikan, gengs. Di mana kondisinya ini sudah membiru, pucat, dan mulai membusuk. Ini dan Benget awalnya ini nggak percaya kalau Tuti udah meninggal dunia. Mereka sempat memasukkan air ke dalam mulutnya si Tuti. Habis tentu air itu keluar lagi kan. Ya kan emang Tuti udah nggak ada nyawa, jadi nggak bisa nelen air dong ya. Di saat itu baru mereka percaya kalau Tuti udah meninggal dunia. Benget dan Tini mereka mulai panik, bingung gimana caranya buat ini tuh nggak ketahuan siapapun. Mereka bergegas menutup warung soto yang udah dibuka tadi, lalu kembali mencari cara gimana menangani jasad Tuti. Di titik itulah Benget memutuskan untuk memotong tubuh Tuti menjadi 5 bagian di kamar mandi, dibantu dengan Tini. Mereka lalu memasukkan potongan-potongan tersebut ke 7 kantong kresek. Rencananya mereka akan membuang kresek-kresek itu di tempat terpisah, tapi satu kresek yang berisi bagian daging, jantung, dan hati ini disimpan di kulkas. Entah buat apa. Sedangkan satu kresek yang berisi jeroannya milik Tuti, yang baunya ini udah nggak tertolong, mereka ngebuangnya ke sungai di malam itu juga, guys. Besoknya, Benget dan Tini masih melanjutkan aktivitas seperti biasanya, yaitu berjualan soto, tuak, dan jamu. Aktivitas itu dilakukan sampai sore hari. Lalu malamnya, mereka lanjut ngebuang sisa kantong kresek di sepanjang jalan tol Cikampek yang dilemparinya keluar pembatas di titik berbeda-beda menggunakan angkot sewa. Tapi saat tersisa satu kantong yang berisi kelapa, suasana tol pada saat itu makin ramai, guys. Benget dan Tini agak ragu menepi buat ngebuang satu sisa kresek itu. Namun udah kepalang nanggung kan. Mau gak mau mereka menepi, dan Tini lalu turun melempar keluar kresek terakhir. Gak taunya di belakang angkot yang dikendarainya ada sebuah mobil yang ikut menepi juga, yang tentu memperhatikan gelagat mencurigakan mereka. Sedangkan ini, ia buru-buru naik ke angkot, lalu mereka tancap gas pulang, ngembaliin angkot dan kembali ke warung soto. Mereka ngerasa lega dan mengira sudah menghapus jejak-jejak kejahatannya. Mereka lalu beristirahat dengan tenang di malam itu. Keesokan paginya, seperti tidak terjadi apa-apa, mereka tetap berjualan soto seperti biasanya. Meskipun informasinya masih simpang siur ya, katanya kali ini soto Benget itu bukan soto seperti biasanya. Di dalam kuah soto tersebut ada campuran bagian tubuh Tuti yang ikut dimasak. Bahkan dikatakan juga Benget juga membuat sambal hati, yang dimana itu adalah jantung dan hati yang dipotong-potong miliknya Tuti. Tanpa ada yang curiga, Benget menjajakan soto dan sambal hati tersebut ke pelanggan secara gratis. Namanya gratis, orang yang gak niat beli soto pun akhirnya ikut ke sono lalu makan soto itu juga kan, tanpa curiga sama sekali. Gak hanya pelanggan dan teman-teman Benget aja yang saat itu makan soto tersebut, Benget pun iya guys, dia memakan soto itu. Setelah hari itu, Benget dan Tini melanjutkan aktivitas seperti biasanya, jualan soto, jualan jamu, dan jualan tuak. Sampai akhirnya pada tanggal 6 Maret 2013, Benget dan Tini kedatangan tamu yang tidak terduga di warung sotonya, yaitu jajaran polisi yang siap meringkus mereka. Jadi, ingat gak, waktu Tini ngebuang kantong kresek terakhir yang berisi kelapa, di belakangnya kan ada mobil yang ikut menepi kan. Nah, rupanya pengendara mobil itulah yang melaporkan kejanggalan ini ke petugas tol awalnya. Ya, untuk mengecek bersama-sama apa isi kantong kresek yang dibuang Tini. Dan ya, isinya kelapa manusia yang sudah mulai membusuk. Tentu, hal ini langsung dilaporkan ke polisi terdekat. Nah, pada saat polisi sudah tiba di TKP, polisi ini tuh langsung sadar kalau kantong kresek ini isinya cuma kepalanya aja. Mungkin bagian-bagian yang lain berada di sekitar jalan tol tersebut. Penyisiran pun dilakukan di malam yang sama. Benget dan Tini ngebuang plastik kresek tersebut.
Pokoknya malam itu polisi begadang guys, menyusuri area jalan tol yang saat itu dalam kondisi gelap dan berhasil menemukan 5 kantong kresek lain yang diduga itu berkaitan satu sama lain. Nah, karena menurut laporan dari saksi yang ngebuang kresek-kresek itu adalah seorang perempuan berasal dari angkot warna merah, polisi pun lanjut ngecek rekaman CCTV yang menyorot angkot tersebut. Sebenarnya jarang banget ada angkot masuk ke area tol, guys. Tapi tentu ini mempermudah pemantauan di kamera kan. Sampai akhirnya ditemukan melalui zoom ke nomor plat angkot. Angkot itu berhasil diidentifikasi siapa pemiliknya dan di mana alamatnya. Berbekal ini, polisi lanjut mendatangi pemilik angkot tersebut. Nah, dari kesaksian pemilik angkot inilah pada saat hari kejadian, angkot itu disewa oleh orang yang bernama Benget Sitomorang yang dia adalah penjual soto. Dan inilah yang ngebawa polisi ke warung soto milik Benget dan meringkus Benget saat itu juga bersama Tini. Begitu Benget dan Tini diamankan di warung soto, polisi langsung melakukan pemeriksaan. Dari sinilah semuanya kebuka. Benget mengaku pembunuhan itu berawal dari konflik rumah tangga dan rasa cemburu. Jadi Benget ini ngakunya nuduh Tuti berselingkuh dengan pria lain. Sebenarnya siapa yang di sini yang selingkuh ya? Kayak playing victim banget nih orang. Meski begitu, polisi saat itu belum menyimpulkan secara pasti bahwa Benget membunuh Tuti ini semata-mata cuma bisa hidup sama Tini. Yang jelas, ada konflik rumah tangga, ada kecemburuan, dan ada hubungan Benget dan Tini yang memang sudah jadi sorotan dari awal. Dan kalau benar, seseorang tega menghilangkan nyawa pasangannya demi bisa memulai hubungan dengan pasangan yang lain, ya ini bukan lagi drama cinta segitiga, bukan lagi drama satu atap dua cinta, ini sudah masuk bab cinta-cintaan tapi endingnya masuk pengadilan. Bukannya diselesaikan dengan baik-baik, emosi malah meledak sampai menghilangkan nyawa Tuti. Dan setelah itu, Boyo lapor ke polisi, bukan malah memotong-motong jasad istrinya dan ngebuangnya. Tini sendiri ikut membantu, termasuk mengambilkan pisau dan membantu proses pembuangan jasad. Jadi intinya, Benget pelaku utama, sedangkan Tini hanya membantu. Benget sebenarnya dijatuhi hukuman mati, tapi sebelum vonis dibacakan, dia meninggal dunia di Rutan Cipinang pada September 2013 karena penyakit TBC akut yang udah dideritanya lama. Karena terdakwa meninggal, perkara Benget akhirnya gugur demi hukum. Sementara ini, dia dituntut 18 tahun penjara dan akhirnya divonis 14 tahun penjara karena terbukti membantu pembunuhan tersebut. Tuti kehilangan nyawa, Benget kehilangan kesempatan untuk menebus dosa-dosanya di dunia, sedangkan ini harus mendekam di penjara selama belasan tahun. Dan keluarga korban, mereka harus membawa kehilangan tersebut sampai seumur hidupnya. Jadi nih ya, kalau hubungan emang udah penuh dengan masalah, tolong yang diselesaikan itu masalahnya, bukan manusianya. Karena kalau emosi sudah mengambil alih, yang awalnya cuma drama rumah tangga, malah bisa jadi berujung dengan terjadinya tragedi. Oke guys, itu dulu cerita dari aku malam ini. Gimana menurut kamu? Tulis di kolom komentar ya pendapat kamu tentang video ini, tentang cerita ini, atau tentang next kita bahas kasus siapa lagi. Like dan subscribe juga agar channel ini terus berkembang dan menemani malam gabut kalian dengan cerita yang aneh, ngeri, bikin mikir, dan bikin sadar. See you next time, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.